warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip kurikulum. Prinsip merupakan azas, landasan, patokan, keyakinan, dan pendirian. Dari pengertian ini tersirat makna bahwa prinsip menunjuk pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang serupa. Dari pengertian prinsip tersebut, kita dapat menjelaskan seperti apa prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum mengarah kepada sesuatu atau suatu hal yang dijadikan patokan dalam pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum mengarah kepada suatu hal yang menjadi patokan dalam pengembangan kurikulum. Hal-hal yang menjadi dasar dan hal yang perlu diperhatikan, terutama pada saat merancang sebuah kurikulum. Prinsip-prinsip ini diperoleh berdasarkan data-data empiris, data eksperimen, cerita legenda di masyarakat, dan akal sehat atau secara logis. Jadi prinsip ini dirumuskan atau disusun oleh ahli berdasarkan data-data empiris, data-data yang sudah terbukti dengan pengalaman yang ada di lapangan, kemudian dari data-data eksperimen, dari data hasil penelitian, uji coba, dan lain sebagainya, kemudian data berdasarkan kebiasaan atau suatu nilai yang dianggap benar, dan yang terakhir dari akal sehat atau dari logisnya. Ada sesuatu hal itu yang kuat secara data empiris atau secara pengalaman, tapi masih lemah secara teoritis. Begitu juga sebaliknya, ada data-data yang secara teoritis, secara ilmiah bisa dipertahankan, tetapi masih kurang dalam pembuktiannya atau secara empirisnya. Prinsip kurikulum ini ada dua, pertama prinsip umum dan kedua prinsip khusus. Prinsip umum yang pertama adalah relevansi. Relevansi ini adalah prinsip kesesuaian. Kesesuaian baik eksternal dan internal. Kesesuaian atau relevansi secara eksternal yaitu kesesuaian kurikulum dengan tuntutan masyarakat, dengan kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang individu ketika berada di masyarakat. Jadi prinsip relevansi eksternal ini menuntut bahwa kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga pada saat seseorang telah melakukan pendidikannya, mereka bisa berkontribusi kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, ataupun negara. Jadi dari prinsip relevansi eksternal ini dapat kita maknai bahwa inti dari sebuah kurikulum adalah mempersiapkan program belajar untuk mempersiapkan peserta didik bisa beradaptasi di masa depan. Artinya kita membekali mereka pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Selain dari prinsip relevansi eksternal ini, ada juga prinsip relevansi internal, yaitu kesesuaian antara komponen dalam kurikulum. Komponen-komponen ini sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu kesesuaian antara komponen tujuan, konten, materi atau organisasi, dan evaluasi. Ketidaksesuaian antar komponen ini bisa menjadikan kurikulum tidak fungsional atau tidak berfungsi dengan baik. Misalnya tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan materi, tentu akan sulit mencapai tujuan yang sudah dirumuskan karena materinya saja berbeda. Begitu juga dengan evaluasi tujuannya menguji efektivitas dari sebuah pelaksanaan program, tentu harus berlandaskan kepada tujuan. Oleh sebab itu, antara tujuan dan evaluasi juga harus terdapat kesesuaian. Prinsip yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Prinsip ini berarti bahwa pengembangan kurikulum itu tidak boleh kaku, terutama dalam pelaksanaannya. Jadi kurikulum yang terdapat pada sebuah dokumen itu kan akan diterapkan. Jadi pada saat kurikulum diterapkan, tentu tidak harus sesuai dengan apa yang sudah dirancang. Kurikulum mestinya fleksibel, artinya bisa disesuaikan dengan kondisi tertentu. Pada saat tujuan pembelajarannya, peserta didik bisa mengenal lingkungan sekitar tempat tinggalnya, berarti dalam pelaksanaannya bisa disesuaikan di mana mereka tinggal. Yang tidak boleh dilakukan adalah
tujuan pembelajaran itu mengarah kepada mengenal suatu kota tertentu. Artinya, peserta didik yang tidak tinggal di kota yang sama tentu akan kesulitan melakukan pembelajaran secara konkret karena dia membahas kota yang berbeda. Kecuali yang dibahas itu adalah kota-kota yang bersejarah. Itu salah satu contoh tujuan atau materi yang bisa disesuaikan dengan kondisi di mana peserta didik itu berada. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kontinuitas. Prinsip keberlanjutan baik antar tingkat kelas ataupun jenjang pendidikan. Artinya suatu kurikulum kita rancang untuk tingkatan tertentu berdasarkan kepada hal-hal yang sudah mereka ketahui di kelas sebelumnya. Dan yang akan dipelajari pada saat itu tentu mempersiapkan tingkat kelas berikutnya, terutama mempersiapkan mereka untuk pendidikan lanjutannya. Jadi ada jenjang untuk keberlanjutan dari kurikulum atau materi yang harus mereka kuasai. Dengan memiliki pemetaan mengenai kontinuitas dalam pengembangan kurikulum, akan mudah dideteksi apa yang telah mereka pelajari, sedang dipelajari, dan yang akan dipelajari. Selain itu, prinsip ini juga membantu pengembang kurikulum dan pelaksana kurikulum terkait dengan prasyarat dari suatu materi. Pada saat mereka telah menguasai tingkat materi tertentu yang menjadi prasyarat, berarti materi selanjutnya bisa diberikan. Prinsip yang keempat adalah prinsip praktis dan efisiensi. Prinsip praktis dan efisiensi ini mengarah kepada kemudahan dalam pelaksanaan. Jadi kurikulum yang dirancang itu sederhana dalam makna mudah diterapkan. Ada kurikulum yang dirancang itu membutuhkan dana yang cukup besar, tapi yang disarankan adalah merancang tujuan, materi, organisasi, dan evaluasinya yang hemat. Hemat berarti tidak memberikan batasan biaya tertentu. Hemat bukan berarti murahan. Pertimbangan efisiensi bukan berarti kita memberikan materi apa adanya atau seadanya kepada peserta didik. Jadi rancanglah kurikulum yang memungkinkan untuk diterapkan. Jadi prinsip praktis dan efisien ini perlu kita perhatikan terutama di kita yang tinggal di wilayah geografis yang sangat berbeda-beda. Pertimbangkan kurikulum yang bisa diterapkan oleh daerah pusat pemerintahan dan kurikulum yang bisa diterapkan di daerah pinggiran atau daerah 3T. Yang kelima, prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas ini sangat erat kaitannya dengan tujuan. Pada saat tujuan tercapai, pada dasarnya kita sudah melaksanakan kurikulum yang efektif. Karena prinsip keefektifan ini, kita mesti merumuskan secara jelas tujuan yang bisa tercapai, bisa diukur, dan logis, dan masuk akal, seperti itu ya. Jadi, prinsip efektivitas ini bagaimana nanti tujuan itu bisa dicapai. Pada saat tujuannya sudah tercapai, berarti pembelajaran yang kita lakukan sudah efektif. Itulah prinsip-prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Prinsip umum ini berlaku dimanapun pada saat kurikulum itu dirancang. Kemudian ada prinsip khusus. Prinsip khusus ini berlakunya dalam kondisi tertentu atau keadaan tertentu saja. Pertama, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan itu ada tujuan pendidikan jangka panjang, menengah, dan khusus atau jangka pendek. Terkait dengan prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan ini juga harus berdasar kepada undang-undang yang berlaku, survei mengenai persepsi orang tua, survei terhadap pandangan ahli, terhadap kebutuhan pasar, dan pengalaman-pengalaman negara lain, serta penelitian-penelitian yang ada. Jadi berdasarkan hal-hal itulah dirumuskan tujuan pembelajaran atau tujuan kurikulum. Prinsip khusus yang kedua adalah prinsip berkenaan dengan isi pendidikan atau kontennya. Agar pendidikan dan penerapan kurikulum itu fungsional, isi pendidikan mesti mencakup 3 domain, kognitif, afeksi, dan fisikomotor. Tidak cukup fungsional sebuah kurikulum pada saat kita hanya membelajarkan mereka secara kognitif saja, sedangkan afeksi dan keterampilannya terabaikan. Jadi prinsip ini menekankan bahwa domain ini perlu diakomodasi dalam merancang, melaksanakan, maupun nanti mengevaluasi kurikulum.
Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan proses pembelajaran. Seperti apa proses pembelajaran yang dilaksanakan pada saat kurikulum itu sudah ada. Ini sangat banyak sekali kaitannya, baik mulai dari tujuan, inti atau konten yang disampaikan, metode, pengorganisasian materi, dan termasuk evaluasi. Misalnya di sini, apakah strategi, metode, teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran cocok dengan bahan pembelajaran yang diajarkan. Jadi apakah strategi, metode cocok dengan bahan pembelajaran dan bagaimana kecocokannya dengan media pembelajaran yang digunakan. Kemudian apakah strategi, metode, media dan termasuk bahan pembelajaran cocok dengan kebutuhan atau karakteristik dari peserta didik. Jadi banyak hal lain dalam proses pembelajaran ini yang perlu diperhatikan. Hal itu terkait dengan individu yang dibelajarkan. Apa saja kebutuhan dari peserta didik, bagaimana tuntutan belajar saat ini, seperti apa kebutuhan masa depan, itu menjadi pertimbangan dalam proses dari pelaksanaan pembelajarannya. Kemudian yang keempat, prinsip berkenaan dengan media dan alat bantu pembelajaran. Pada saat merancang kurikulumnya juga sudah dipertimbangkan pada saat itu dilaksanakan, kira-kira media pembelajaran yang dapat digunakan seperti apa. Apakah memang harus menggunakan media yang sama atau dapat digantikan dengan media lain. Bagaimana membuatnya, siapa yang akan membuat, berapa biaya, dan bagaimana penyebarannya, itu juga menjadi pertimbangan. Dan yang terakhir, prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Nah, evaluasi ini kembali lagi kita kepada tujuan di awal, apa tujuan yang sudah dirumuskan. Tujuan itulah yang menjadi fokus baik dalam pelaksanaan pembelajaran ataupun dalam evaluasinya. Karena dengan rumusan tujuan yang jelas, kita akan tahu apa yang akan diukur, apa yang akan dinilai, dan seperti apa nanti hasil evaluasinya. Jadi itulah prinsip-prinsip khusus yang berlaku pada tempat dan kondisi tertentu. Sedangkan tadi prinsip umum berlaku dimanapun kurikulum itu dikembangkan. Demikian pembahasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.